Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Septi Afriani. Nah, hari ini kita akan membahas latihan soal yang aku sesuaikan dengan FR Pretest PPG PGC 2023, tepatnya Juli 2023. Oke, mungkin teman-teman yang udah ngikutin video aku dari kemarin-kemarin sekarang bertanya gitu, kenapa sih videonya kok tiba-tiba nggak ada, kok hilang, kemana nih videonya gitu kan. Nah, itu emang aku sengaja sembunyikan karena mungkin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya video-video aku benar-benar minta maaf kalau memang video-video tersebut itu merugikan teman-teman. Jadi terima kasih juga atas kritiknya. Di sini tuh aku seneng banget setelah 2 tahun nggak upload video gitu ya, 2 tahunan gitu lah. Nah, terus aku upload video, responnya positif, teman-teman merasa terbantu gitu kan, komen-komennya positif. Jadi, ketika teman-teman semangat belajar, aku juga semangat membuat videonya gitu. Jadi di sini nanti, kita fokusnya ke materi-materi yang sesuai FR, kemudian soalnya, dan pembahasan per optionnya. Jadi biasanya aku emang bahas per optionnya ya. Jadi misalnya yang ditanyakan jawabannya A, ya opsi yang lain juga aku bahas. Itu pun teman-teman juga ingat-ingat atau catat deh opsi-opsi yang lainnya. Terus yang penting itu adalah langkah-langkah cara menyelesaikan kalau ada soal tersebut tuh gimana. Itu juga perlu dan penting untuk diingat. Yuk, sebelum lanjut ke soal yang nomor 1, aku bakal bahas dulu tentang pemeliharaan ulat sutra. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah persiapan bangunan untuk pemeliharaan ulat sutra dan perkebunan murbei. Kenapa murbei? Karena ulat sutra itu makannya daun murbei dan ulat sutra itu bukan rakus ya, tapi makannya banyak gitu. Jadi harus punya stok persediaan makanan yang banyak, maka harus punya kebun murbeinya. Lanjut ke bibit atau telurnya. Nah, telur ulat sutra ini pasti diperoleh dari perkawinan imagonya ya, atau dewasanya, ngengat dewasanya. Kalau udah ada telur, tinggal dimasukkan ke kotak penetasan. Pokoknya tempat untuk menetaskan si telur tadi. Nah, nanti ini tuh bakal ditutup ya. Ada tempat khususnya dan penutupnya. Kalau udah menetas, itu nanti tutupnya tadi dibuka, terus telurnya, ulatnya kan masih kecil-kecil tuh, masih di situ, tetap dikasih makan, nanti ditutup lagi. Kemudian pada awal perkembangan itu emang suhu, kelembapan dan lain-lain itu sangat dijaga ya, karena dia masih kayak bayinya gitu ya. Nah, setelah itu kan masih kecil-kecil tuh di situ. Habis itu dipindahkan ke tempat yang lebih besarnya. Ini nih yang bagian sampingnya. Di situ ulat sutra juga tetap diberi makan. Kalau masih kecil kan ya daun-daun yang masih muda gitu kan, yang dipotong gitu. Kalau yang udah besar, ulat sutra yang udah besar dikasih makannya tuh udah daun-daun yang besar dan batangnya batangnya pohon murbei itu juga ikut ditaruh di situ, nggak perlu diperitilin satu-satu daun-daun murbeinya itu. Pokoknya ulat sutra dikasih makan, intinya gitu ya. Nah, lanjut di sini selama ulat sutra itu makan, ulat sutra kan juga bertumbuh gitu kan. Kemudian ulat sutra itu akan berganti kulit sekitar 4 kali. Nanti ketika ulat sutranya itu udah berubah warna kayak kecoklatan gitu, awalnya kan bener-bener putih gitu kan. Kalau udah kecoklatan, kepalanya agak menghitam, itu artinya ulat sutra itu akan siap untuk berubah jadi kepompong gitu. Jadi akan dipindahkan ke tempat yang seperti ini nih, tempat pengokonan, tempat khusus. Jadi ulat sutranya ditaruh di situ. Nanti kan ulat sutranya itu dia akan menempati satu ruang sendiri gitu. Jadi satu kotakan itu, satu ruang itu hanya untuk satu ulat sutra. Nah, kalau semuanya udah masuk tuh ke situ, tempat pengokonan itu akan digantung gitu. Tadinya kan ditaruh di bawah jadi biar ulat sutranya naik gitu kan. Nah, kalau udah pada naik digantung. Seperti ini nih, ini digantung dan di sini selama sekitar 8 harian ya. Itu udah jadi udah keluar tuh sutranya. Kan udah jadi pupa kan, kepompong. Nah, ini keluar sutranya. Nah, tinggal kita panen deh sutranya. Terus selanjutnya tinggal diolah aja ya, itu jadi benang, terus jadi kain sutra dan bisa digunakan.
Selanjutnya kita masuk ke soalnya. Soal nomor 1, perhatikan tahapan-tahapan pemeliharaan ulat sutra berikut ini. Urutan tahapan pemeliharaan ulat sutra yang tepat adalah titik-titik. Jadi kita disuruh ngurutin gitu ya. Tadi kita mulai dengan persiapan bangunan ulat sutra dan kebun murbei. Jadi yang pertama itu yang ini ya, pasti yang pertama. Kemudian bibit ya, telur sutra gitu kan. Telur ulat sutranya itu ditempatkan di kotak khusus untuk penetasan. Selanjutnya setelah menetas udah jadi bayi ulat sutra itu nanti dikasih makan gitu kan, dikasih makan daun murbei. Nah, selanjutnya makin besar ulat sutranya kita bakal pindahkan ke tempat yang kotak-kotak tadi, tempat pengokonan. Nah, setelah beberapa hari nanti akan sempurna gitu ya, udah muncul pupa atau kepompongnya, nanti tinggal kita panen kokon sutranya yang ini. Jadi urutannya adalah dari nomor 2 dari nomor 2 1 ya. 21 terus 4 3 5 ya. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Susan akan pergi ke Jakarta naik sepeda motor dari Bekasi. Jika Susan menempuh perjalanan sejauh 30.000 meter selama 1,5 jam, berapa kecepatan Susan? Nah, di sini kalau kita lihat pilihan gandanya itu kan dalam kilometer per jam. Sedangkan di sini jaraknya itu 30.000 meter gitu kan. Kalau waktunya itu 1,5 jam. Nah, di sini kalau ditanya kecepatan, harusnya kan tinggal jarak dibagi waktu ya. Nah, cuma karena kilometer per jam, sedangkan ini masih meter, maka yang ini harus kita ubah dulu jadi kilometer. Kalau dari meter ke kilometer itu kita bagi ya, dibagi 1000 gitu kan. Jadi 30 km gitu. Nah, terus tinggal kita hitung deh, 30 km dibagi 1,5. Jadi jawabannya 20 km per jam. Ini pelan banget ya, ceritanya macet kali ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, perlu diingat di sini, jadi kita tadi itu ngitungnya kan ubah dulu ke kilometer dibagi 1000 gitu ya. Jadi kalau kita tulis versi lengkapnya 30.000 dibagi 1000 ya tadi untuk mengubah, terus kemudian dibagi waktunya. Nah, kayak gini versi kalau mau ditulis langsung gitu, tapi intinya ubah ke kilometer terus dibagi waktunya. Soal nomor 3, struktur teks eksplanasi adalah titik-titik. Nah, teks eksplanasi udah kita bahas ya. Eksplanasi itu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Bertujuan untuk memberikan informasi. Oke, kita cek satu-satu yang opsi A. Kalau tesis argumentasi penegasan ulang pendapat itu susunan atau struktur teks eksposisi. Kalau pernyataan umum, deretan penjelas interpretasi itu eksplanasi ya. Kalau pendahuluan, inti penutup itu essay. Kalau yang D, pendahuluan, ringkasan isi buku, inti review, simpulan, ini review buku. Kalau yang E, orientasi, komunikasi, resolusi, ini fabel, naratif juga ya. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Soal nomor 4, pernyataan yang tidak benar mengenai ciri-ciri bunyi adalah titik-titik. A. Dapat merambat melalui udara, air, dan zat padat. Ini benar karena bunyi bisa udara, air, atau zat padat merambatnya gitu ya. Yang penting ada medium perambatan. Yang B, merupakan gelombang longitudinal. Ini juga benar, gelombang longitudinal itu yang gelombang terdiri atas rapatan dan renggangan. Kalau yang C, kecepatan bunyi paling besar di ruang hampa udara apa? Ya enggak lah ya, karena di hampa udara aja bunyi nggak bisa merambat, ya kan? Kalau yang D, dapat dipantulkan, dibiaskan, dan beresonansi, ini benar. Kalau yang E, merupakan gelombang mekanik, betul. Kenapa? Karena gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh media untuk merambat. Kalau nggak ada media, nggak bisa merambat ya. Jadi jawabannya yang C.